Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, ada beberapa pernyataan seputar ilmu filsafat. Ternyata masih banyak dari kalangan muslim sampai hari ini alergi dengan istilah filsafat, menganggap belajar ilmu filsafat adalah haram dan bertentangan dengan agama. Mereka juga menganggap filsafat mendekatkan pada kekafiran. Siapapun yang belajar filsafat, lama-kelamaan dia akan menjadi ateis. Banyak tudingan-tudingan miring terhadap filsafat. Di antaranya adalah yang pertama, hanya pemutaran kata-kata. Jadi belajar filsafat itu hanya bermain kata-kata. Ini tudingan yang pertama. Kemudian tudingan yang kedua yaitu belajar filsafat bisa mendatangkan kebodohan. Kemudian tudingan yang ketiga, belajar filsafat bisa mendatangkan kebingungan. Sedangkan tudingan yang keempat yaitu tidak ada penyelesaian dalam pembahasan yang dikaji melalui filsafat dan cenderung bertele-tele. Memang ada pendapat beberapa ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Zahabi, seputar pemerhati filsafat. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang mendalami ilmu filsafat bisa mengantarkannya kepada pendapat yang berselisih dengan kemurnian sunnah. Karena ilmu filsafat lahir dari para filosof yang memiliki pemikiran zahiriyah atau ateis. Bahkan di situ dijelaskan bahwa siapapun yang mencoba untuk mengkombinasikan atau mengkompromikan antara ilmu para nabi dan ilmu para filosof, maka pasti akan menyelisihi keduanya. Ini dijelaskan dalam kitab Mizanul I'tidal, juz 3 halaman 144. Begitu juga dijelaskan dalam kitab Tarikh al-Islam Lidhahabi, halaman 332, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa sesuatu yang paling dibenci oleh beliau adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ini oleh Imam Syafi'i dianggap satu rumpun dengan ilmu filsafat. Karena ilmu kalam ini mempelajari akidah melalui jalur filsafat. Sehingga Imam Syafi'i sangat benci dengan teori seperti ini. Memang jika kita lihat sekilas, apa yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Asy-Syaikh Zahabi, kemudian Imam Syafi'i, ada benarnya. Ketika kita belajar filsafat untuk tahap pemula, pasti kita akan disuguhkan dengan nama-nama filosof terkenal, dan bisa dibilang merekalah penggagas ilmu filsafat itu. Di antaranya adalah Aristoteles, kemudian Pythagoras, dan sebagainya, yang mana mereka itu memang secara tegas mengingkari adanya Tuhan, adanya malaikat, adanya Rasul, adanya kitab, hari akhir, dan qadha atau qadar. Yang mana ini semua menurut faham filsafat kuno hanyalah sebuah dogma semata yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, rata-rata ulama salaf melarang kita untuk belajar filsafat. Dulu Aristoteles mengatakan bahwa Tuhan itu terlalu tinggi. Ia tidak memiliki sifat dan tidak tahu masalah-masalah kecil. Misalkan kita ini mau ngapain, kita ini mau makan, mau tidur, mau mandi, Tuhan tidak mengetahui itu. Ini pendapat Aristoteles. Dan Aristoteles juga menegaskan bahwa di alam semesta ini tidak ada takdir. Padahal percaya dengan adanya takdir, ini bagian dari rukun iman yang keenam bagi umat Islam. Sehingga sangat wajar jika ilmu filsafat yang sebenarnya selalu berkembang, selalu mendapatkan citra buruk di kalangan ulama-ulama tertentu atau masyarakat tertentu. Akan tetapi, kita sebagai pelajar harus memiliki pemikiran yang sangat terbuka tentang segala sesuatu yang ada, tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sangat tidak etis bagi kita jika melihat sesuatu hanya menggunakan satu sudut pandang semata,
yaitu pandangan hitam dan putih, pandangan benar dan salah. Kita sangat tidak bagus jika melihat sesuatu langsung menjustis apakah ini benar, apakah ini salah, tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik dari hal yang kita lihat itu. Perlu diketahui bahwa di dunia ini ada istilah relativitas kebenaran, yaitu sebuah kebenaran bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Relativitas kebenaran bukan berarti menafikan adanya kebenaran itu sendiri. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Di sini kebenaran bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Di situ ada kebenaran yang mendasar. Akan tetapi, proses memahami kebenaran tersebut, setiap individu akan mengalami perbedaan. Semua tergantung konteks dan sudut pandang dari masing-masing individu itu. Nah, sebaliknya, ada konsep absolutisme kesalahan, yakni kesalahan yang mutlak, bisa terlihat jelas oleh siapapun, baik yang percaya agama, baik orang pintar, baik orang bodoh, pasti bisa menganggap ini adalah sebuah kejelekan yang mutlak, yaitu sebuah kesalahan yang bertentangan dengan kebenaran relatif. Contoh, ada seseorang melakukan pembunuhan tanpa hak, pembunuhan dengan cara kriminal, kemudian melakukan pencurian, kemudian melakukan pembohongan, dan sejenisnya. Ini adalah bentuk dari kesalahan yang absolut, yang mutlak. Dilihat dari sudut pandang manapun, tetaplah salah. Dari sudut pandang agama, dari sudut pandang kemasyarakatan, semuanya pasti mengatakan itu salah. Begitu juga pandangan kita tentang filsafat. Walaupun banyak dari pandangan para filosof yang menafikan takdir, rasul, malaikat, dan lain-lain, tidak bisa langsung kita vonis bersalah dan sesat. Sekalipun itu bertentangan dengan agama yang kita anut atau keyakinan yang kita anut. Akan tetapi, jika kita melihat konteks yang terjadi saat itu, tidak bisa kita katakan bersalah. Mengapa? Karena munculnya filsafat kuno sebenarnya juga bagian dari upaya dalam mencari kebenaran. Setelah mengalami cengkeraman oleh faham-faham mitologi Yunani kuno, yang mana di situ selalu menerima dogma dan doktrin tentang status ketuhanan dewa-dewa yang dianut oleh masyarakat Yunani kuno. Nah, jika kita melihat sejarah lahirnya filsafat, tentu kita bisa memilah dan memilih bagaimana kita menghukumi belajar filsafat. Perlu diketahui bahwa lahirnya filsafat sebenarnya bersamaan dengan sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno. Filsafat berusaha keras untuk mencari kebijaksanaan, kemudian menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala sesuatu, kemudian mencari sebab sedalam-dalamnya tentang segala sesuatu, baik segala yang ada atau yang mungkin ada. Oleh karena itu, filsafat Yunani kuno biasa disebut dengan sebagai pangkal sejarah filsafat barat. Para ahli fikir muncul sejak abad ke-6 sebelum Masehi, mencoba menerka tentang alam semesta melalui akal budinya. Para ahli fikir mencari tahu tentang apa yang menjadi asal mula alam semesta beserta isinya. Tentunya menggunakan instrumen atau alat, yaitu pikiran kita atau akal kita. Para filosof terus berupaya mengembangkan pemikiran, mencoba menghadapi dan memecahkan beberapa pertanyaan dalam kehidupan melalui rasionalitas. Saudaraku sekalian, sebenarnya ilmu filsafat itu masih bersifat umum. Jika kita analogikan, filsafat itu bagaikan adonan roti yang masih mentah. Nah, supaya filsafat itu yang kita ibaratkan seperti adonan mentah bisa dikonsumsi, maka harus kita masak terlebih dahulu. Supaya filsafat bisa memiliki value atau nilai, harus kita jadikan sebuah disiplin keilmuan tersendiri. Jika ada besi yang masih utuh, besi yang masih lurus, maka harus kita bengkokkan untuk menjadi seni tertentu atau menjadi alat tertentu yang bermanfaat. Misalnya kita ambil contoh filsafat ilmu.
Awalnya, filsafat identik dengan pengetahuan, baik secara teori maupun praktik. Namun, lama-kelamaan, ilmu-ilmu khusus menemukan kekhasannya masing-masing, menemukan khas sendiri-sendiri, dan kemudian memisahkan diri dari filsafat. Misalnya mulai munculnya ilmu eksak, yaitu ilmu matematika, kemudian ilmu astronomi, kemudian ilmu alam atau ilmu IPA, kemudian ilmu biologi, ilmu psikologi di zaman modern, disusul dengan munculnya ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu geografi, ilmu politik, dan sebagainya. Ilmu berusaha memahami alam semesta dengan apa adanya, dan hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala-gejala alam. Filsafat ilmu berkaitan erat dengan filsafat pengetahuan, yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman. Manusia juga berkaitan erat dengan logika dan metodologi. Sehingga ilmu dan filsafat tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat berkaitan erat. Nah, kalau sudah seperti ini, mempelajari filsafat menjadi wajib, karena untuk mencapai pemahaman tentang ilmu-ilmu tertentu harus didefinisikan dan dijelaskan secara filosofis. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan pandangan Imam Syafi'i tentang keharaman belajar filsafat atau kebencian beliau tentang ilmu kalam yang dianggap serumpun dengan ilmu filsafat, tentu harus kita lihat secara kontekstual, bukan hanya tekstual. Perlu diketahui bahwa filsafat di era Imam Syafi'i belum mengalami proses islamisasi sepenuhnya. Ibarat adonan roti, ini masih mentah, maka sangat tidak layak untuk dikonsumsi, apalagi bagi umat yang memeluk agama tertentu, termasuk agama Islam. Dan saat itu, filsafat cenderung digunakan oleh kalangan Mu'tazilah, yaitu golongan pemerhati ilmu akidah, tapi melalui jalur filsafat. Sehingga mempengaruhi terhadap ilmu kalam dalam masalah akidah. Sehingga sangat wajar jika Imam Syafi'i mengharamkan filsafat dan juga ilmu kalam. Nah, ketika zaman mengalami perubahan, maka hukum filsafat juga kembali didiskusikan oleh para ulama. Salah satunya pelopor yang mengadopsi ilmu filsafat adalah Imam Al-Ghazali. Akhirnya, Imam Ghazali membolehkan belajar filsafat dengan mempertimbangkan banyak kemanfaatan di dalamnya. Dan bisa dibilang, Imam Ghazali juga ikut mengislamkan filsafat. Dan ilmu filsafat juga diadopsi secara resmi oleh pemerintahan Daulah Abbasiyah setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Dalam tradisi Islam, filsafat memiliki beberapa makna. Yang pertama, yaitu ilmu hikmah. Dengan alasan filsafat menyelidiki tentang kebaikan dan kebenaran. Walaupun pendapat ini dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Karena yang dimaksud dengan hikmah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis adalah agama yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi istilah ini tetap berlaku sampai hari ini. Kemudian makna yang biasa digunakan di dalam Islam tentang filsafat yaitu falsafah, yang artinya bertujuan untuk mencari kebenaran sepanjang kemampuan akal manusia. Kemudian makna filsafat yang ketiga yang biasa digunakan oleh ulama muslim yaitu ulum al-awail, yaitu ilmu-ilmu orang terdahulu. Walaupun yang ketiga ini dikritik oleh Ibnu Hajar al-Asqalani karena dianggap berseberangan dengan sunnah yang murni. Dilihat dari fungsinya, filsafat adalah dasar yang dipelajari untuk membentuk kerangka berpikir yang rasionalis, kritis, mendalam, dan mengakar. Sehingga sangat wajar jika ada yang mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu alat, dan ada juga yang mengatakan bahwa filsafat adalah induknya ilmu. Sebab dengan filsafat dapat dicapai ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam. Nah, dari sini perlu kita lihat apa yang dimaksud
dengan filsafat itu sendiri. Kita perlu melihat cabang-cabangnya, kemudian perlu melihat letak kesalahan dan kebolehannya. Jika terjadi kesalahan mendasar dalam berfilsafat yang bertentangan dengan akidah atau syariat yang kita anut, maka tidak perlu kita lanjutkan. Dan jika memiliki keunggulan tertentu, misalnya mendalami ilmu mantik, di sana kita diajarkan untuk mendefinisikan sesuatu, kemudian mengidentifikasi sesuatu, maka ini harus kita dalami dengan baik. Dan ilmu mantik ini juga diajarkan hampir di seluruh pesantren di Nusantara ini. Nah, karena filsafat dibangun dari proses berpikir manusia, maka tentu di sini ada keterbatasan. Letak keterbatasan filsafat yaitu ada di keterbatasan akal itu sendiri. Akal manusia ini pasti ada batasnya, teman-teman. Karena bisa jadi akal ini mampu mencapai kebenaran. Itu adalah benar. Dan juga ketika akal menuju kesesatan, itu juga bisa dianggap benar oleh akal. Artinya untuk mendeteksi kebenaran dan kesalahan itu, akal kita juga masih memiliki keterbatasan. Maka kemampuan akal manusia di sini tidak mutlak benar dan harus ditopang dengan wahyu, yaitu melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dipastikan perjalanan filsafat kita melalui akal bisa terhindar dari faham yang kabur dan juga tersesat. Karena selain kita menggunakan akal pikiran kita, juga berpijak pada nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita menghukumi halal ataukah haram mempelajari filsafat, terlebih dahulu kita lihat perkataan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, yaitu dalam konteks filsafat yang disalahgunakan untuk berakidah. Maka ini yang dilarang. Kita tidak dibenarkan belajar akidah atau belajar tentang keyakinan melalui metode filsafat ini. Karena pijakannya melalui akal. Sedangkan akidah ini pijakannya adalah sebuah keyakinan. Filsafat dibangun dari keraguan, sedangkan akidah dibangun dari keyakinan. Jika ingin mencapai keyakinan, kemudian berangkat dari keraguan, maka tidak akan pernah menemukan titik kebenarannya. Sebaliknya, jika kita berkeyakinan, kita bangun dengan yakin, maka kita akan menemukan kebenarannya. Lalu kemudian juga perlu kita lihat pengertian, kemudian batasan, dan ruang lingkup dari filsafat yang kita pelajari bersama. Tentunya kita tidak lagi berkiblat pada filsafat Yunani kuno, karena sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kita berfilsafat melalui landasan agama. Kita berfilsafat menggunakan metode tertentu. Karena ilmu filsafat ini bersifat dinamis, teman-teman. Akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan melihat konteks kekinian, justru kita wajib belajar filsafat. Tentunya setelah memiliki landasan agama yang matang. Dengan begitu, iman kita tidak akan pernah goyah dan justru menjadi kokoh dengan belajar filsafat yang selalu dilandasi dengan wahyu, yaitu melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi berkaitan dengan boleh tidaknya belajar filsafat, seperti itu. Nah teman-teman, silakan yang ingin berpendapat, tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.